masih bisa masuk. Oh masih bisa masuk ya, masih boleh. Oke. Kenapa nih tadi capek sama sedihnya? Kegiatan apa sih kalau ibu boleh tahu hari akhir-akhir ini yang kamu lakuin? Kegiatan akhir ini tuh ada tari tuh capek banget, pulang malam dari pulang sekolah langsung lanjut lagi. Habis itu jadi tugas-tugas yang lainnya jadi tertunda. Terus habis itu ditambah les, terus juga tertunda juga. Jadi semua penuh dengan capek deh. Capek banget ya, emang padat banget ya, lebih padat kamu daripada ibu. Oh ya berarti kamu memangnya latihan narinya di mana kalau ibu boleh tahu? Di taman mini. Oh di taman mini. Saya dua sanggar. Jadi dua sanggar. Iya, waktunya tuh padat banget. Ada yang di Anjungan, ada yang di Sanggar. Jadi saya harus sana sini. Oh beda ya memangnya Anjungan kan? Gue tau sih di taman mini kan banyak Anjungan nih, banyak juga kayak per Anjungan itu ada tarian-tarian daerahnya. Nah ini ada lagi dari Sanggar itu sendiri. Kalau Sanggar itu beda dari di luar taman mini. Di luar taman mini. Kalau boleh tahu ibu, kamu ikut Sanggar apa nama Sanggarnya? Kalau Sanggar tuh Sanggar Besta. Kalau misalnya Anjungan itu Anjungan Sulawesi Tengah. Oh Sulawesi Tengah, berarti kalau Anjungan Sulawesi Tengah kamu bawa tarian-tarian Sulawesi Tengah? Iya. Kalau dari Nusantara. Oh dari Nusantara juga. Kalau dari Sanggar? Sanggar Nusantara juga. Oh Nusantara juga. Kalau ibu tahu, kamu ikut narian itu dari kapan? Dari kecil, karena udah dari kecil udah ada di dalam saya tuh ada bakat seni. Jadi saya udah kembangin dari TK banget sampai sekarang. Berarti kamu ikut udah dari kecil. Dari kecil. Oh berarti orang tua kamu hebat juga ya, menyadari bakat kamu nih langsung dimasukin ke Sanggar gitu. Tapi kamu menjalani dengan tari-tarian itu, walaupun yang kamu bilang untuk kamu capek, kamu senang nggak? Senang Bu, karena itu dalam diri saya bukan karena terpaksa, kali kan saya udah suka banget sendiri. Iya betul ya, bagus. Kembangin terus supaya kamu siapa tahu nanti ke depannya, berapa tahun ke depan lagi kamu jadi penari internasional, bisa ke luar negeri kan, kita nggak tahu ya. Ya. Udah keluar negeri? Wah kemana? Ke Malaysia, Singapura sama Jepang. Wah, ih serius ya Allah, betul. Ih, ibu kagum banget loh sama kamu, keren banget. Itu kapan ke luar negerinya? Kalau yang ke Malaysia itu pas SD. Kalau pas ke Singapura itu pas kenaikan SMP. Terus kalau yang ke Jepang itu kenaikan kelas 5 sampai 6. Itu berarti kalau boleh tahu kan itu keluar negeri ya? Itu kamu dapat biaya dari sanggarnya? Dari sananya, karena kan mereka kan ngundang, mereka yang bayar kita. Oh iya, malah kita dapat bayaran ya, enak banget ya itu sekalian. Selain kita dapat bayaran juga, kita juga jalan-jalan kan. Aduh, ibu aja belum pernah ke Jepang, baru punya paspor doang. Oh udah punya paspor dong? Iya. Kita siapa tahu kita bisa keluar negeri bareng ya. Kak, kamu tahu kamu kesini mau melakukan apa? Curhat ya, kita mau melakukan selling individu ya, karena kamu sedang mengalami hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman, kayak capek betul ya, stres juga. Oke, jadi dalam layanan konseling itu ada yang namanya kita melakukan konseling layanan individu. Nah, di mana nih konseling layanan individu itu ibu akan membantu permasalahan yang Rara sedang alami, atau ibu juga mengentaskan permasalahan yang Rara sedang alami. Nah, ibu juga di dalam konseling individu ini ada yang namanya asas-asas, yang dimana asas-asas itu ada yang pertama asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini dimana nanti permasalahan kamu yang kamu alami itu yang tahu hanya ibu, dan jika baru kalau misalnya kamu mengizinkan ibu untuk memberitahu ke orang-orang lain itu baru boleh. Kalau misalnya kamu tidak setuju, maka permasalahan yang sedang kamu alami ini hanya jadi rahasia kita berdua. Lalu ada yang namanya asas kekinian ya. Asas kekinian itu permasalahan yang benar-benar sedang kamu alami saat ini, gitu, bukan yang sudah lalu-lalu, jadi perasaan kamu hari ini. Terus ada yang namanya asas keterbukaan, yang dimana nanti saat kamu bercerita hal-hal yang permasalahan yang sedang kamu alami atau perasaan-perasaan yang kamu alami, ibu berharap kamu menceritakannya secara terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin dan jujur. Oke. Nah, nanti kedepannya kita akan menggunakan teknik konseling realitas dengan teknik PDEP
ada yang wants, like wants itu apa sih yang kamu inginkan dari permasalahan ini. Terus ada doing. Nah, doing ini apa yang ingin kamu lakukan dari permasalahan ini. Nah, evaluasi sama planning nanti kita melakukan evaluasi ini. Kita evaluasi apa sih yang kamu sudah lakukan, sudah tercapai atau belum. Nah, planning nanti kita akan buat rencana kedepannya seperti apa. Oke, Ibu dengar nih, kamu dari dapat laporan wali kelas dari mata pelajaran, kamu sedang suka telat nih mengirim tugasnya. Kan Ibu tahu sebelumnya nih, kamu tuh suka rajin, tepat waktu ngerjain tugasnya. Ini kenapa nih kamu akhir-akhir ini Ibu mendapat laporan kalau kamu tuh sering telat, bahkan kadang nggak mengerjakan. Kenapa kalau boleh Ibu tahu? Karena itu Bu, saya banyak kegiatan. Semua kegiatan tuh saya penuh gitu setiap hari. Terus ditambah juga banyak tugas kan dari sekolah. Jadi saya sering tunda, akhirnya tumpuk. Terus itu juga ditambah saya tuh penuh kegiatan banget. Kadang juga saya izin setiap sekolah karena ada acara di luar. Itu semua tugas saya tunda sampai saya diomelin guru. Jadi saya semua penuh ketakutan sekarang. Berarti kamu penuh ketakutan. Berarti permasalahan yang kamu alami itu karena banyak kegiatan. Iya. Terus ada lagi nggak yang bikin kamu kayak, aduh karena capek nih banyak kegiatan, kamu kayak, ini ntar dulu dia tahu ada hal yang kamu lakukan nih. Ada. Karena saya ditambah kegiatan, saya suka main game, main game, gadget. Jadi kasihkan main game, misalnya pas sama tugasnya sampai hari berikutnya. Waktu ya. Karena keasikan tuh ya, karena keasikan bermain games. Berarti permasalahan yang kamu sedang alami nih, kamu karena banyak kegiatan. Mungkin kalau Ibu boleh tahu nih, kan kegiatan kamu kan nari nih ya. Iya. Itu mau nari karena ada event apa emang sekadar latihannya aja? Kadang ada event, kemarin saja saya izin sekolah karena ada event hari sekolah biasa. Terus ditambah juga saya kalau misalnya pulang sekolah itu langsung latihan biasa dulu buat event berikutnya. Oh berarti apa sih namanya, kamu latihan nari itu kalau emang latihan sekedar latihan aja sama kalau ada event ya. Berarti kalau sekarang nih kan kamu bilang lagi padat nih, lagi pulang mulu, berarti hari minggu bulan ini mau ada event? Ada, dari Sabtu kemarin sampai minggu besok latihan pulang malam. Malam jam berapa? Biasanya jam 8:30 terus sampai jam 10. Oh jam 10. Oke, berarti itu kalau Ibu boleh tahu event apa? Mau ada event apa? Ada ulang tahun. Oh ulang tahun ini ya. Tanggal 20. Oh 20. Kamu berarti nanti tampil di mana tuh supaya Ibu bisa datang? Kan tampilnya gratis ya, Iya, kalau nggak salah ya gratis. kalau Ada ulang syarat tahun ya. Di Keomas. Oh di Keomas. Sore. Malam. Jam berapa? Dari sore. Dari sore. Sore banget sampai malam. Hari berarti 20 April hari apa ya? Minggu ya? Minggu. Iya. Orang-orang penting juga pada datang. Lagi Bapak Prabowo ya, Bapak Presiden kita. Terus kalau misalnya main games apa kamu? Atau misalnya ada nggak media selain games atau media sosial yang kamu suka? ada games, kadang TikTok apalagi kecanduan banget kan Kak. Iya. Kadang kalau udah pulang itu saya nggak langsung tidur, terus langsung begadang nonton sampai jam 1, jam 12. Jadi capek bukan langsung tidur ya? Iya. Kayak scroll TikTok dulu enak gitu kan? Lama kayak cuma kayak scroll TikTok. Udah sebentar kira malah karena sorenya nggak ada waktu malah buat buka HP, jadi semua saya habisin, jadi sampai nggak kerjain tugas. Berarti permasalahan yang kamu alami itu kamu kayak kegiatan, terus juga kamu karena banyak kegiatan dari pagi sampai sore, terus malamnya malah buka HP, bukan mengerjakan tugas atau istirahat ya. Kan karena biasanya kan kalau capek kita langsung istirahat, kan ini buka HP karena ngerasa dari pagi sampai sore itu nggak buka HP sama sekali. Ada lagi nggak? Udah sih. Terus dari permasalahan yang kamu alami ini, ada nggak sih hal-hal yang kamu inginkan untuk mengatasi permasalahan itu? Ada Bu, lebih meluangkan waktu aja buat apalagi kan tugas-tugas sekolah yang saya tumpuk, ditambah kegiatan saya banyak banget kan di sana, di luar sini, apalagi kan di sekolah belum ada, terus dapat tugas gitu, jadi saya
setumpuk itu, sampai banyak tugas yang saya nggak kerjain. Jadi itu sih Bu keinginan saya, mau lebih kurangin aja kegiatan-kegiatan, karena apalagi kan sekarang udah mau naik kelas, pasti lebih banyak belajar karena buat ulangan. Terus apalagi ada selain mengurangi kegiatan, apa tadi mengurangi Kegiatan ulangan. mengurangi kegiatan di luar ruangan. Terus ada lagi nggak selain mengurangi kegiatan di luar ruangan? Pengen lebih dekat aja sih Bu sama keluarga. Oh, pengen lebih dekat lagi sama keluarga. Karena Kenapa tuh? kali-kali ini tuh papa mama sibuk, jadi papa mama tuh nggak bisa merhatiin aku gitu loh Bu. Jadi nggak ada yang biasanya nanya ada tugas atau enggak, sekarang udah nggak ada. Jadi mereka sibuk sama masing-masing. Setiap saya pulang sekolah saya selalu sendirian. Itu yang gue bisa stres aja gitu, nggak ada yang perhatiin. Berarti ada ini ya permasalahan kamu lagi, berarti orang tua kamu apa namanya Sibuk kerja gitu gitu lagi. kerja. Abang saya juga kuliah kerja. Kuliah kerja. Emang kamu berapa bersaudara? 2. Oh, 2, abang sama kamu. Kalau boleh tahu emang ibu sama ya kegiatannya apa? Kalau ayah tuh kantor, kalau misalnya ibu PKK. Oh, ibu PKK. Kalau ayah kantornya di mana kerjanya? Saya lupa nama perusahaannya, tapi tuh perusahaannya katanya di Jakarta. Oh, Jaksel lumayan ya. Itu ibu Bawahan dari abangnya bang bapak saya. berarti kalau misalnya itu kalau PKK ibu Jumanti kegiatannya sama apa sih bisa mau PKK posyandu ya? Iya, ngurus RT apa gitu. Jadi kamu juga kegiatan yang pulang malam, terus ibu juga kalau misalnya ada kegiatan sama yang capek sama-sama nggak ketemu ya. Jadi udah di kamar masing-masing. Di kamar masing-masing. Walaupun nyamperin pasti cuek-cuekan, karena kan capek banget. Iya, kamu apalagi nari ya, itu gerakannya kan Capek banget. luar biasa banget ya. Ibu kalau nonton orang dari itu sebenarnya ibu suka nari gitu, tapi kalau misalnya kayak lagi tuh tersalurkan jadi ya udahlah gitu, kayak cuma sekedar suka aja. Makanya ibu suka banget kalau nonton orang nari itu, ih badannya kok lucu banget ya gitu kan. Terus kan berarti nih ketika tugas kamu menumpuk nih, kamu merasa apa sih? Stres, capek, terus lagi pusing aja Bu, karena semua itu jadi beban banget. Terus itu kan jadi ada rasa takut juga, karena kan pasti diomelin gimana tugas Sarah, aku nggak ada sih udah berapa hari pasti. Oke. Terus kalau misalnya kan kamu tadi udah bilang kan tuh capek, stres gitu kan udah numpuk. Terus kalau misalnya kalau ibu boleh tahu, kamu kapan terakhir berbicara sama orang tua kamu kayak ngobrol-ngobrol bareng nih gitu? Itu terakhir pas lebaran kemarin. Kan kumpul Kumpul ya. Libur juga ya semuanya ya, nggak ada pas udah kegiatan. masuk kegiatan gini seperti biasa lagi, udah jadi sendirian, masing-masing sendirian. Oke. Nih kan tadi kamu udah bilang pesan kamu. Terus apa sih yang kamu inginkan gitu? Misalnya dari permasalahan yang tadi kamu banyak menunda karena kegiatannya banyak, terus orang tua kamu juga kurang perhatian sama kamu karena sama-sama semua berkegiatan ya dari pagi sampai malam. Apa sih yang kamu inginkan? Pertama-tama sih saya lebih berluangkan waktu sama keluarga ya Bu, karena semakin hari tuh semakin renggang jadi keluarganya. Apa-apa tuh kadang kalau misalnya mama papa berantem, jadi saya suka menyendiri gitu, suka pusing kegiatan sana sini. Terus juga kembali lagi Bu tugas yang dikerjain, terus numpuk terus juga sering diomelin dulu kan setiap mapel pelajaran. Oh ya. Terus kan tadi kamu ingin kayak misalnya menyicil tugasnya ya supaya nggak numpuk gitu. Terus kalau misalnya sama orang tua, ada nggak sih yang hal kamu ingin sampaikan ke mereka, atau misalnya bagaimana nih kamu apa sih kamu ingin lebih dekat sama mereka gitu? Ada Apa yang kamu inginkan gitu? sama sih ke mama papa, kayak mama jangan terlalu banyak kegiatan, aku sendirian. Bagi papa tuh terlalu sibuk sama kegiatannya. Aku tahu papa tuh nyari uang buat keluarga, tapi harus bagi waktu buat aku.
apa yang ingin kamu lakukan? Pastinya sih Bu menyicil tugas Bu. Oh iya, jelas. Numpuk banget, mereka kenaikan. Oh iya betul ya, Kalau kenaikan tiket lagi. itu kalau nggak dikerjain, biasanya nilai saya kurang, jadi nggak tahu bisa naik kelas atau enggak. Bisa lah pasti ya, mudah-mudahan bisa optimis, kita bisa, jangan pesimis dulu. Oke, terus apa lagi? Jam pertama telah selesai, saatnya memasuki jam kedua. Pastinya sih Bu, saya lebih ingin pokoknya berluangkan waktu deh sering di rumah. Karena saya kalau misalnya apa-apa nari selalu izin juga les, pasti itu juga penting kan. Karena juga kalau di les saya suka ngerjain PR sekolah bareng-bareng sama guru saya. Jadi semenjak penuh nari ini, jadi saya udah lepas dari tugas-tugas sama les saya. Jadi mungkin kedepannya kita bisa membuat jadwal harian biar kebagi ya waktunya gitu antara nari, sekolah, sama tugas-tugas dan waktu sama mama, papa. Oke. Terus ada lagi nggak nih yang kamu ingin lakukan? Kayaknya udah di Oke, itu aja ya. Oke, berarti sesi berikutnya atau minggu besoknya kita bertemu lagi nih. Ibu pengen tahu nih kamu sudah melakukan atau belum. Kita evaluasi nih. Bisa nggak nanti kalau misalnya itu kita bareng-bareng kita bikin rencana, kita bikin planning supaya kamu juga bisa membagi antara waktu kamu menari sama waktu tugas sekolah kamu. Oke. Terus kamu juga bisa ngobrol dengan orang tua kamu dan punya waktu sama keluarga. Oke. Terima kasih kamu sudah bercerita ke ibu hari ini. Semoga setelah kamu bercerita nih kamu sedikit cukup lega lah ya. Oke. bukan ada yang dengerin Iya cerita betul saya. ya. Oke, kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 perasaan kamu gimana nih setelah cerita hari ini? Seneng banget pas 10 banget. 10 banget ya? Yang biasa saya sendiri dan beda cerita kan sendiri dipendam semua, jadi kalau saya cerita ke ibu udah lega semua. Ya, alhamdulillah ya, kalau dari ibu juga senang gitu ya. Berarti ibu juga bisa nih mengarahkan kamu, bisa membantu mengataskan permasalahan kamu. Oke, terima kasih ya. Pelajaran selanjutnya siapa hari ini? Seni budaya. Oh, seni budaya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Oke, silahkan kembali ke kelas dan ikut pelajarannya. Semangat ya hari ini ya.